Sekarang kalau Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Ya, itu dari mana lafaz itu datangnya? Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin. Emang ada Nabi pernah ngomong kayak gitu? Enggak kan? Tapi Sudais ngomong kayak gitu. Berarti Sudais masuk neraka dong. Apa gimana? Nah, itu perdebatannya di wilayah situ kan. Nah, boleh nggak ya sholat itu kita tambahin dengan doa, di mana lafaz doanya tidak ada tuntunannya dari Nabi. Menariknya tadi ini jadi side story-nya begitu ya. Ternyata ada cerita lain di antara Qadariyah dan Jabariyah gitu Ustaz. Saya masih ke Ustaz Sarmat. Soal pembagian ini tadi, pembagian bid'ah yang hakikiyah itu ada yang dalam akidah, ada yang ibadah dan adat begitu Ustaz. Pembagian bid'ah itu tidak ada yang agama non agama itu tadi Ustaz, di awal tadi Ustaz. Ternyata tidak ada para ulama yang kalau dalam agama itu baru ada bid'ah dan tidak bid'ah. Tetapi kalau yang di luar agama itu nggak ada bid'ah sama sekali. Nah, silakan tanggapannya Ustaz. Ya, ya begini, cuman mungkin salah sebut aja. Harusnya jangan dibilang agama dan bukan agama. Bisalah dia sebut dengan masalah ubudiyah dan muamalah, gitu kan? Dalam masalah ubudiyah, ritual detail tata cara ibadah, yang mana memang itu intinya ghairu ma'kulil makna. Maknanya itu nggak bisa dilogikakan. Ya sujud tuh ya begitu udah aturannya, ya kan? Kemudian ruku tuh ya begitu aturannya, kan tuh gerakan-gerakan yang sifatnya ritual peribadatan. Nah yang begitu itu ya prinsip dasarnya adalah nggak boleh ngarang, nggak boleh bikin-bikin sendiri karena memang sudah dari sononya begitu, kan gitu prinsip dasarnya. Sedangkan kalau wilayah yang sifatnya bukan ritual ibadah, maka bahasa sederhananya biar gampang nyebutnya muamalah gitu kan. Nah itu pada dasarnya kan boleh-boleh saja asal tidak nabrak sesuatu yang Allah haramkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu dua bidang itu juga saling berkelindan juga. Tidak ada ibadah yang tidak mengandung muamalah, dan juga tidak ada yang muamalah yang sama sekali nggak ada mengandung ibadahnya. Pakai baju itu juga ada kaitannya dengan syariah. Cuman memang pakai, karena gini, orang sholat nggak pakai baju emang boleh kan? Nggak boleh, ya kan? Karena baju itu adalah bagian dari menutup aurat. Cuman itu adalah batasan begini. Umumnya wilayah-wilayah peribadatan itu memang intinya adalah tauqifi. Segala sesuatu itu adalah ditentukan dari Allah gitu kan. Tapi apakah mungkin nanti dalam peribadatan itu juga masuk unsur-unsur yang tidak datang dari Allah, tidak ada contoh dari Nabi dan sebagainya? Mungkin aja. Nah, kemungkinannya berapa persen gitu. Nah, itu yang mungkin nanti akan jadi repot. Contoh nih ya, saya tadi sholat zuhur siang-siang itu, tiba-tiba sholat zuhur ya, tiba-tiba imamnya kunut. Tadi siang, imamnya kunut. Kan sholat zuhur itu kan sir apa jahar? Sir kan? Tapi imamnya kunut dan kunutnya jahar. Dan nyebut-nyebut corona segala gitu kan. Saya tanya, emang ada contoh dari Nabi kalau kunut tuh nyebut corona? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ah, tapi kira-kira gimana menurut antum? Itu bid'ah nggak? Kalau nyebut corona gitu bid'ah nggak? Kalau antum bilang bid'ah, berarti ini di Masjidil Haram nih Sudais kalau lagi kunut di sana sih mereka bukan Syafi'i ya, kalau subuh nggak kunut. Tapi kalau bulan Ramadan tarawih diakhiri dengan witir, nah witirnya itu ada kunutnya. Loh itu kunutnya panjang loh itu. Ya, kalau Allahumma hdina fiman hadait, saya tanya, yang membaca lafaz Allahumma hdina fiman hadait itu Nabi atau sahabat? Lafaznya. Ada nggak hadis Nabi kaulian gitu ya, lafaz dari Nabi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan sebagainya, ada nggak? Nah, gitu ya. Nah, itu oke lah masih dari Nabi atau dari para sahabat. Sekarang kalau Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Ya, itu dari mana lafaz itu datangnya? Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin. Emang ada Nabi pernah ngomong kayak gitu? Enggak kan? Tapi Sudais ngomong kayak gitu. Berarti Sudais masuk neraka dong. Apa gimana? Nah, itu perdebatannya di wilayah situ kan. Nah, boleh nggak ya sholat itu kita tambahin dengan doa, di mana lafaz doanya tidak ada tuntunannya dari Nabi? Boleh nggak ya? Itu perdebatannya di situ. Kalau murni bicara bid'ah apa tidak, nah di situ. Cuma karena yang pada kunut itu musuhnya dia, habisi aja bid'ah itu, gitu kan? Tapi kalau temannya dia, oh enggak, itu ya
ada ikhtilaf lah, gitu. Kalau temannya dia ikhtilaf, kalau kamu habisin gitu loh. Memang kelakuan dari awal tuh memang kalau musuh tuh pokoknya habisin aja lah gitu kan. Cari musuh aja intinya itu sebenarnya. Baik, Ustaz. Iya. Ternyata contoh-contohnya juga sangat dekat dengan kita, Ustaz ya. Tadi misalnya doa dalam kunut Dan begitu. semua contoh yang tadi disebut Ustaz Sarwan itulah bid'ah idhofiyah. Nah, makanya itu saya ingin konfirmasi lagi. Itu kan contoh-contoh yang real sering kita temui gitu ya. Dan itulah contoh bid'ah Bid'ah idhofiyah. idhofiyah. Langsung Secara konsep. penjelasannya Ustaz, silakan Ustaz. Secara teoritis biar kita lebih mantep begitu. Jadi intinya bid'ah idhofiyah itu sendiri nanti diklasifikasikan jadi dua ya. Jadi ada taqyidul mutlak, ada itlaqul muqayyad. Masya Allah. Apalagi Ada ini istilah Pak. begitu. Ada takyidul Atau- mutlak, ada itlaqul Muqayyad. muqayyad. Atau sebelumnya begini, kita harus pahami juga ibadah secara ritual itu ada dua jenis. Oke. Ada ibadah mutlaqah, ada ibadah muqayyadah. Jadi seperti puasa misalnya ya. Puasa itu ada puasa mutlak, ada puasa tidak mutlak. Artinya tidak mutlak itu ada hari yang ditetapkan gitu kan. Sedangkan kalau puasa mutlak ya seperti Nabi SAW yang awalnya tidak berniat puasa, tapi kemudian di pagi hari cari makanan nggak ketemu, akhirnya idzan ana shaim, kalau begitu aku hari ini puasa. Itu kan namanya puasa mutlak. Sholat juga begitu gitu kan. Rasul memerintahkan kita sholat dengan waktu-waktu tertentu. Tapi kan pernah juga Nabi bersabda kepada sahabat a'inuni ala nafsika bikathrati sujud. Ya, artinya dia minta doa kepada Rasul agar bisa masuk surga. Nabi perintahkan banyak-banyaklah sholat. Nah, banyak-banyak sholat itu maksud sholat apa gitu kan. Nah, ini kan termasuk di dalamnya ada istilah sholat mutlak. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memahami dua istilah ini, maka bid'ah idhofiyah nanti ada dua, yaitu membatasi ibadah yang mutlak, namanya disebut taqyid mutlak, ya. Atau sebaliknya, memutlakkan ibadah yang sudah dibatasi, gitu. Nah, dari sisi dua pembagian ini tentu punya hukum masing-masing, punya hukum masing-masing. Atau kalau dari jenis yang pertama, yaitu memutlakkan ibadah yang sudah dibatasi, nanti oleh para ulama dibagi lagi menjadi dua. Masya Allah. Menjadi dua. Yang pertama, pembatasannya itu maksudah. Oke. Pembatasannya itu memang diinginkan oleh syariat. Dan yang kedua, ada pembatasan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh syariat. Tapi sebenarnya syariat ingin mengatakan sebanyak-banyaklah kita beribadah. Nah, dalam hal ini kalau pembatasannya itu sudah diinginkan oleh syariat, maka jelas tidak boleh kita mutlakan, tidak boleh kita tambah maksudnya. Misalnya seperti jumlah rakaat sholat lah, maghrib 3, zuhur 4, itu kan sudah dibatasi gitu ya. Nah, artinya kalau sudah dibatasi seperti ini boleh nggak kita tambahi? Nah, ini nggak boleh gitu, karena memang pembatasannya diinginkan oleh syariat gitu. Tapi kalau pembatasannya tidak diinginkan oleh syariat, nah ini ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan nanti oleh para ulama. Yang disepakati misalnya begini, baca tasbih dalam ruku dan sujud. Baca tasbih dalam ruku Dan sujud. Oke. Kita kan sering mendengar minimal 1 kali dan kalau bisa 3 kali gitu kan. Tapi boleh nggak lebih dari itu? Boleh nggak? Pertanyaannya berapa Rasulullah itu Pak lebihnya itu? Ada yang tahu dalilnya nggak? Kita malah nggak ketemu gitu kan. Malah ketemunya dari beberapa riwayat sahabat dan tabi'in. Misalnya seperti Umar bin Abdul Aziz, beliau suka menambah sampai 11 kali. Padahal kalau ditanya apakah Rasul pernah melakukannya, malah nggak ada dari Rasulullah gitu kan. Nah, ini mengisyaratkan bahwa menambah tasbih ini tadi, padahal itu bagian dari ritual sholat, dibolehkan karena memang penambahan itu tidak dimaksudkan oleh syariat. Termasuk dalam hal ini ketika Nabi SAW menganjurkan kita memperbanyak doa di dalam sujud. Ya. Nah, anjuran memperbanyak doa ini apakah doanya harus khusus dari Rasulullah? Kan enggak, yang penting kan yang diinginkan adalah baca doa itu sendiri. Ya. Termasuk dalam ini juga contoh lainnya, Rasulullah itu dalam riwayat Bukhari Muslim tidak pernah istighfar seharinya kurang dari 70. Nah, kalau misalnya Pak, kita tambah lebih dari 70, apakah kita kemudian menganggap lebih mulia daripada Rasulullah? Gitu. Artinya begini, saya 100 kali lebih banyak daripada Rasulullah, berarti saya lebih mulia daripada Rasulullah gitu. Kan enggak gitu. Tapi Rasul ingin mengajarkan, ya saya saja seorang nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya itu 70 kali sehari semalam. Apalagi kita sebagai umatnya gitu kan. Nah, artinya ini sifatnya amalan-amalan yang termasuk bid'ah idhofiyah dalam arti memutlakkan sesuatu yang dibatasi tapi tidak dimaksudkan oleh syariat untuk dibatasi. Nah, makanya di sini perlu dan saya pikir juga harus banyak tahu umat Islam untuk bisa memilah-milah mana ibadah yang dibatasi itu tujuan syariatnya dan mana ibadah yang sebenarnya syariat tidak bermaksud ingin membatasi. Nah, sedangkan kalau yang diperselisihkan Pak, misalnya seperti Imam Syihabuddin Al-Qarafi dalam kitab Az-Zakhirah itu mempersoalkan
contoh bid'ah yang seperti ini, misalnya gini, kita disunnahkan oleh Rasulullah itu kan saat zikir setelah sholat baca tasbih 33 kali, kemudian baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali. Pertanyaan begini Pak, kalau misalnya kita lupa hitungan lebih akhirnya, dosa nggak? Dosa nggak? Karena kan hitungan kita bisa jadi nggak tepat gitu ya, pakai jari kita itu. Misalnya lebih sampai lebih, atau misalnya diniatkan memang ingin melebihkan, boleh nggak? Gitu. Nah dalam hal ini Imam Al-Qarafi mengatakan kalau niatnya bukan dalam rangka untuk dalam tanda kutip menganggap ada fadilah lebih dari 33, itu boleh, nggak ada masalah. Gitu. Kalau menganggap tidak ada fadilah khusus gitu, karena yang namanya fadilah khusus kan hanya pada angka 33. Menambahnya nggak ada masalah gitu. Nah kalau sudah seperti ini sebenarnya kan banyak sekali amalan-amalan kita yang harusnya tidak harus dibatasi, dan membatasi itu malah sebenarnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh syariat itu sendiri. Nah lagi-lagi yang sering kita perdebatkan kan banyak orang yang membid'ahkan orang yang tidak membatasi amalan tersebut gitu. Nah ini namanya disebut jenis pertama untuk bid'ah idhofiyah. Dan kebalikannya yang kedua adalah membatasi. Kalau tadi kan memutlakkan yang dibatasi, artinya menambah sesuatu yang sudah dibatasi. Nah ini kebalikannya, membatasi sesuatu yang sudah membatasi sesuatu yang sudah dimutlakkan. Misalnya begini, tadi siang saya juga mengisi kajian seperti ini Pak, masalah puasa. Ada yang nanya, Ustadz boleh nggak sih kita ini puasa tapi atas dasar karena hari kelahiran? Puasa hari kelahiran itu bahasa apa kalau dalam bahasa Jawa? Puasa hari kelahiran itu Pak? Weton. Puasa weton itu ya. Puasa weton. Atau puasa atas dasar atau pada hari pernikahan. Nah, boleh nggak Pak? Puasa karena itu hari pernikahan kita. Jadi mensakralkan satu hari karena membatasi ada hari momen tertentu, membatasi momen tertentu untuk melakukan suatu ibadah. Dan ibadah yang ingin dilakukan kan sebenarnya ibadah mutlak gitu kan. Nah jawabannya mayoritas ulama berpendapat ini boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada satu riwayat Rasulullah itu punya kebiasaan mentaksis, membatasi hari Sabtu untuk ziarah ke Masjid Kuba gitu. Dan akhirnya kata Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, taksis atau pembatasan Rasulullah ini menjadi dalil bahwa ibadah-ibadah yang bersifat mutlak itu boleh dibatasi. Nah maka ini juga akan banyak berlaku dalam banyak amalan kita Pak. Misalnya nanti menjelang Ramadan di bulan Sya'ban, apa yang dilakukan oleh banyak umat Islam? Ziarah kubur. Ada nggak Nabi mengkhususkan bulan Sya'ban ziarah kubur? Kan nggak ada. Tapi di satu sisi kan ziarah kubur itu sunnah. Nah, namun dibatasi momennya pada bulan Sya'ban. Nah, dalam hal ini para ulama membolehkan, nggak ada masalah. Termasuk yang hari ini lagi viral nih, Pak. Lagi viral di medsos mencium mushaf Al-Qur'an gitu ya, mencium Al-Qur'an kan ada tuh perdebatannya gitu kan. Sebenarnya kan ya kalau ditanya apakah Rasul pernah melakukan, jawaban kan tidak gitu ya. Tapi memuliakan mushaf itu wajib nggak bagi seorang muslim? Wajib. Wajib. Yang bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak perlu dicari tahu niatnya apa, kalau ada seseorang meletakkan mushaf di tempat yang kotor, murtad dari Islam. Kata Imam Nawawi. Jadi kalau kita misalnya meletakkan mushaf di toilet misalnya Pak, nggak usah ditanya maksudnya apa, itu sudah langsung bisa divonis murtad. Karena sudah menjadi tanda dia sedang melecehkan Al-Qur'an gitu. Nah kalau mushafnya saja harus dimuliakan, nah mencium itu bagian dari memuliakan tidak? Ya gitu kan. Nah, walaupun kalau ditanya apakah Rasul mencontohkan, kan jawabannya nggak ketemu gitu ya. Jadi sama Rasul nggak ada mushaf, gimana mau dapat contohnya gitu. Nah, jadi artinya membatasi ibadah mutlak seperti ini, ya ini sebenarnya para ulama menyebutnya bid'ah juga, tapi bid'ah yang dibolehkan oleh syariat. Selama, nah ini ada syaratnya tapi. Nah dalam hal ini syaratnya disimpulkan diantaranya oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Jadi Imam Ibnu Daqiqil menyebutkan ada 3 syarat kita boleh membatasi suatu amalan yang mutlak. Oke. Ya, ada 3 syarat. Karena maksud saya begini, supaya ini orang-orang yang sedikit-sedikit bid'ah gitu, takutnya itu mereka nanti kalau kita buka jalan ini, nanti banyak orang itu mengkreasi amalan-amalan baru begitu Ustaz. Ya 3 syarat ini. Nah, jadi untuk supaya tidak terjadi demikian, maka ya sudah saya bid'ahkan saja lah begitu kira-kira. Nah, ternyata ada solusinya. Ada solusi. Artinya para ulama yang membebaskan seseorang membatasi amalan mutlak itu pun kan tidak begitu saja gitu ya. Artinya dibatasi dengan syarat yang tadi yang kita sebutkan ini, yang mana kalau kemudian melanggar ketentuan dari 3 syarat ini atau salah satu di antaranya, maka bisa langsung dikategorikan bid'ah sayyi'ah. Nah, sederhananya kan seperti itu. Jadi Imam Ibnu Daqiqil menyebutkan ada 3 syarat paling tidak. Yang pertama adalah tidak boleh unsur pembatasannya itu melanggar syariat. Ya misalnya begini, tadi kita contohkan Pak,
puasa pada hari kelahiran, ya kan? Ya silakan puasa pada hari kelahiran atas dasar niat puasa mutlak. Tapi kalau misalnya lahirnya tanggal 1 Syawal, boleh nggak, Pak? Ya nggak boleh, karena itu melanggar syariat gitu kan, ya nggak bisa gitu. Atau misalnya begini, dia tidak hari tanggal 1 Syawal, tapi saat hari kelahirannya lagi haid, misalnya kalau dia perempuan, boleh nggak? Ya nggak boleh juga gitu kan. Nah jadi unsur yang pertama, pembatasan untuk ibadah mutlak ini tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Yang kedua, bahwa pembatasan ini tidak diyakini memiliki keafdolan secara khusus, tapi meyakini keafdolannya atas dasar ibadah mutlaknya. Nah, misalnya tadi kita contohkan puasa atas dasar hari kelahiran atau puasa wetonin tadi. Nggak boleh kita meyakini gara-gara hari lahir kita ini, Pak, gitu ya. Maka ini ada keutamaan puasa di hari itu. Ya nggak boleh gitu. Jadi utamanya itu tetap puasanya. Tetap puasanya. Bukan karena harinya. Bukan karena hari yang ditentukan gitu. Jadi niatnya berpuasa itu ya biasanya sih puasa mutlak atas dasar bentuk syukur kepada Allah gitu kan. Dan bersyukur dengan cara ibadah kan boleh-boleh saja. Gitu. Nah, ini tapi tidak boleh meyakini hari itu memiliki keutamaan khusus, kecuali kalau datang dari memang ada secara eksplisit dalil syariatnya gitu ya, misalnya hari Senin atau hari Kamis misalnya gitu. Dan yang ketiga, nah ini yang penting juga nih, yaitu tidak boleh menganggap pembatasan itu sesuatu yang mesti dilakukan. Nah, artinya kalau misalnya termasuk bid'ah idhofiyah juga, misalnya dicontohkan adalah tahlilan setelah hari kematian, ya membaca zikir dan seterusnya yang nanti pahalanya disedekahkan kepada almarhum. Ya kalau ada sampai yang mengatakan yang nggak ada tahlilan itu diazab dalam kubur tuh almarhum. Ya, siapa yang bisa memastikan gitu kan? Jadi, atau kalau contoh yang puasa di hari tadi itu, maka kalau saya ulang tahun berarti saya harus puasa, wajib puasa, itu juga boleh, salah itu, meyakini seperti itu nggak boleh. Mewajibkan untuk dirinya sendiri atau mewajibkan untuk orang lain. Karena mewajibkan sesuatu itu kan perlu ada dalil juga. Ya, tapi kalau itu dianggap sebagai amalan yang sunnah atas dasar puasanya atau amalan yang mubah pembatasan waktunya, nah ini ya silakan, nggak ada masalah. Malah sebaliknya, Pak, kalau mewajibkan tidak boleh berarti mengharamkan pun nggak boleh juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan oh itu bid'ah karena nggak dicontohkan Nabi hukumnya haram, ya berarti dia mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak haram, ya nggak boleh juga gitu kan. Nah, jadi kadang orang itu jatuhnya kepada dua kubu ekstrem ini, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mengharamkan sesuatu yang tidak haram gitu. Nah disinilah kemudian persoalan yang nantinya di akhirat pasti akan bertanggung jawab terhadap vonis tersebut.